Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Matrix Education, spesialis Data Analysis, Mentoring Scholarship, Language Course, dan Academic Writing. Nah, video ini adalah video ketiga atau video terakhir nih teman-teman dalam membahas tentang definisi tahap-tahap uji statistik menggunakan aplikasi software statistik seperti SPSS. Ini adalah tahap terakhir yaitu uji hipotesis ya teman-teman semua. Jadi pada dasarnya secara umum ketika kita melakukan uji statistik untuk penelitian ilmiah seperti untuk skripsi ataupun untuk tujuan-tujuan penelitian ilmiah lainnya ya teman-teman, biasanya dalam uji kuantitatif itu biasanya teman-teman melakukannya itu bertujuan untuk membuktikan keabsahan hipotesis atau dugaan penelitian teman-teman seperti itu. Nah, oleh karenanya uji hipotesis ini adalah uji terakhir atau uji yang akan teman-teman lakukan untuk mengetahui apakah variabel teman-teman itu berhubungan atau berpengaruh atau tidak, ataupun apakah ada hubungan dalam model regresi penelitian teman-teman atau tidak, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan dengan melakukan uji hipotesis. Oke, definisinya itu seperti apa dan jenis-jenis penelitiannya itu atau tahapan ujinya itu seperti apa? Langsung kita check it out. Definisi uji hipotesis. Di uji hipotesis itu, oke ini agak loading ya. Oke, uji hipotesis itu seperti yang tadi kita sebutkan ya. Uji hipotesis itu adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran hipotesis penelitian teman-teman. Nah, biasanya itu ada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuktikan apakah dugaan atau hipotesis penelitian teman-teman itu valid atau tidak, benar atau tidak, itu teman-teman bisa melakukan dua uji ini. Yang pertama itu ada uji F simultan. Dan yang kedua itu ada uji T parsial. Uji F itu apa? Jadi uji F itu adalah uji yang bertujuan untuk menganalisis apakah seluruh variabel independen atau variabel X itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y atau tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan antara uji F dan uji T itu apa? Kita lihat definisi uji T ya sekarang. Jadi kalau uji T parsial itu adalah uji hipotesis untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen seperti itu. Jadi kalau di uji T parsial itu teman-teman hanya bisa melihat hubungan antara variabel misalkan X1 terhadap Y sebagai variabel dependen atau hubungan antara X2 terhadap Y sebagai variabel dependen. Sedangkan uji F itu teman-teman bisa melihat hubungan keseluruhan model. Kata lain, uji F itu bertujuan untuk melihat apakah variabel X secara bersama-sama, misalkan X1, X2, X3, tergantung banyaknya variabel X dalam penelitian teman-teman ya, itu secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel Y atau tidak, seperti itu. Ketika X1, X2, dan sebagainya bergabung, seperti itu ya, apakah dapat berpengaruh terhadap variabel Y atau tidak. Seperti itu teman-teman bedanya antara uji F dan uji T. Nah, standar penentuannya itu seperti apa? Uji F ini bisa juga disebut sebagai uji ANOVA ya, teman-teman ya. Biasanya kalau di dalam penelitian statistik itu bisa juga. Nah, uji F itu standar penentuannya adalah yang pertama, jika nilai signifikansi pada uji F simultan yang teman-teman dapatkan dari software seperti SPSS itu kurang 0,005, maka variabel independen secara simultan itu artinya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model regresi penelitian teman-teman itu berpengaruh terhadap variabel Y atau terhadap variabel dependennya. Sedangkan jika nilai signifikansi pada uji F simultan yang teman-teman dapat dari SPSS itu lebih dari 0,005, ya, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dua standar inilah yang bisa teman-teman jadikan patokan dalam memberikan hasil dari uji hipotesis penelitian teman-teman seperti itu.
Nah, kalau misalkan teman-teman hanya ingin mencari tahu hubungan variabel independen terhadap variabel Y, teman-teman bisa menggunakan uji T parsial. Nah, standar penentuan apa? Pada umumnya, secara singkat itu sama seperti uji F, yaitu jika nilai signifikansi atau dalam tabel statistik itu disingkat jadi SIG, SIG, titik seperti itu ya, nilai signifikansi pada uji T parsial yang teman-teman dapatkan dari SPSS itu kurang dari 0,005, maka variabel independen teman-teman berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi pada uji T parsial lebih dari 0,005, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Seperti itu teman-teman penjelasan dari uji hipotesis. Oke, jadi kita sudah beres nih membahas definisi dari tahapan-tahapan uji statistik. Selanjutnya kita akan berikan tutorial langsung ke teman-teman bagaimana cara melakukan uji statistik. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan di sini dari Matrix Education kita punya beberapa service yang teman-teman bisa gunakan dan kita sudah berpengalaman sejak 2019 ya teman-teman dalam melakukan analisis data, mentoring scholarship karena beberapa dari admin Matrix Education juga saat ini sedang melanjutkan kuliah di luar negeri. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mendapatkan bantuan, mendapat beasiswa ke luar negeri untuk kelas mentoring online, teman-teman bisa langsung reach aja kita Matrix Education di website matrixeducation.com ataupun di IG kami di Guzel Turk Official. Nanti akan admin berikan linknya di box description ya. Dan teman-teman juga bisa belajar bahasa asing, ada bahasa Rusia, ada bahasa Perancis, ada bahasa Arab, bahasa Turki, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa langsung cek aja IG kami di Matrix Language ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan teman-teman saat ini sedang menyusun penelitian ilmiah untuk kebutuhan apapun, teman-teman juga bisa reach kami karena kami juga menyediakan service academic writing dan juga economic writing untuk kebutuhan misalkan teman-teman ingin membuat business plan atau business case ataupun penelitian-penelitian ekonomi lainnya, teman-teman bisa juga meminta bantuan dari kami di matrixeducation.com. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat-sangat lengkap. Matrix Education, your trusted edu consultant. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.